sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang biasa kita sebut dengan benang-benang spindle. Halo guys, pernah nggak sih kalian ngalamin luka? Ternyata setelah beberapa hari, luka itu akan hilang dan meninggalkan bekas sedikit, bahkan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Mengapa sih hal itu terjadi? Yuk simak video berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati akar dan batang tumbuhan yang bertambah panjang. Tubuh kita juga mengalami hal itu, misalnya panjang pada kuku dan rambut. Dan kita juga pernah merasakan luka di kulit perlahan-lahan akan sembuh. Semua contoh tadi merupakan bukti dari hasil pembelahan sel yang menyebabkan jumlah sel bertambah atau kondisi sel diperbaiki. Lalu, apa sih pembelahan sel mitosis itu? Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Alasannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Nah, teman-teman, ada pun 3 tujuan pembelahan mitosis, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pertumbuhan adalah semua makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan yang disebabkan karena banyaknya sel-sel yang menyatu. Maka dari itu, apabila sel-sel tersebut bertambah, maka akan mempengaruhi diri makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua, perbaikan. Bukan hanya bertujuan untuk tumbuh saja, akan tetapi pembelahan mitosis bertujuan untuk perbaikan. Dalam tujuan ini, perbaikan akan terjadi apabila jaringan yang ada di dalam makhluk hidup sedang mengalami kerusakan pada jaringannya. Yang ketiga, reproduksi. Setiap makhluk hidup pasti akan berkembang biak atau dibilang akan bereproduksi. Proses reproduksi yang terjadi pada makhluk hidup pasti akan membutuhkan sel kelamin yang saling bertemu. Dari pertemuan itu, pembelahan sel akan terjadi. Ciri-ciri pembelahan mitosis. Yang pertama, proses pembelahan mitosis berlangsung di sel-sel tubuh somatis. Yang kedua, menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Yang ketiga, terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang keempat, sel anakan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, serta sel anakan mampu untuk membelah lagi pada usia muda, dewasa, dan tua. Nah, teman-teman, terdapat 4 fase pada pembelahan mitosis. Di antaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase dalam pembelahan sel ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan sel. Nah, supaya kamu semakin paham, langsung aja yuk kita simak pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama, interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kamu tahu nggak nih, proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya loh. Selama interfase, inti sel dan anak inti sel tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar, inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk, sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Nah, kalau pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silinder kecil.
Nah, teman-teman, adapun tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau biasa disebut dengan gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Nah, fase G1 itu disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan kepada fase berikutnya, yaitu fase S. Nah, pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Dan fase yang terakhir yaitu fase G2. Replikasi DNA telah selesai, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembelahan sel, yaitu profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang biasa kita sebut dengan benang-benang spindle. Di tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub lainnya. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Pada tahap selanjutnya yaitu metafase. Pada tahap pembelahan sel ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatik bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahap selanjutnya yaitu anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa sih itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran selular. Pembelahan ini dimulai dari luar sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Tahap selanjutnya yaitu telofase. Kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan sel mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari proses pembelahan mitosis. Semoga dari penjelasan tadi, teman-teman dapat memahaminya ya. And see you next time, guys!